dalil lalopita, yaitu cara bagaimana kita menentukan sebuah turunan itu secara efektif ya. Misal, mohon maaf, oke, nah, langsung ke board saja ya. Oke, sudah terlihat papan tulisnya? Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Di situ ada limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx dibagi dengan H. Semisal di sini, Fx-nya Pak Alim bikin misalnya 4x kuadrat min 3x plus 5 misalnya. Berarti, masih ingat enggak pelajaran kelas 11 komposisi fungsi? Kalau Fx-nya 4x kuadrat min 3x plus 5, kalau Fa jawabnya apa? Kalau misalnya di sini saya ganti dengan Fa, berarti hasilnya apa? 4A kuadrat min 3A plus 5. Paham ya? Paham ya? Nah, tapi dalam hal ini, saya tidak sedang butuh A. Saya tidak sedang butuh A. Apa yang saya butuhkan? Yang saya butuhkan adalah X plus H. Berarti sama dengan apa? 4 dalam kurung X ditambah H kuadrat min 3X ditambah H ditambah dengan 5. Paham sampai sini? Karena di sini kan ada Fx plus H, maka kita ikuti itu. Tadi saya ilustrasikan kalau Fa, misalkan saya pakai warna yang lainnya, misalkan Fa, maka kan terjadi perubahan karena X-nya saya ganti dengan A, berarti apa? 4A kuadrat min 3A plus 5, paham? Di sini tapi kan saya tidak punya kepentingan dengan A, kepentingan saya adalah X plus H. Maka X-nya saya ganti dengan X plus H. Paham sampai sini ya? Kemudian kalau saya lanjutkan, tinggal kita jabarin. X plus H kuadrat itu kan X kuadrat ditambah 2HX ditambah H kuadrat. Kemudian ini kalau saya kalikan min 3X min 3H ditambah dengan 5. Berarti Fx ditambah H itu sama dengan apa? 4x kuadrat, benar kan? Plus 8hx plus 4h kuadrat min 3x min 3h ditambah 5. Kemudian perhatikan kondisi ini. Di sini ada sebuah kondisi Fx ditambah H dikurangi Fx. Ya sudah, nanti tinggal saya tulis ya. Saya pakai warna yang lain aja, warna hitam. Oke, berarti di sini saya Fx plus H punya. Di sini ada kondisi Fx plus H dikurangi Fx. Baik, saya Fx-nya saya tulis di bawah. Fx saya tadi apa? 4x kuadrat min 3x plus 5. Di sini ada tanda hubung kurang ya. Ada tanda hubung kurang berarti ini kita kurangkan. Saya pakai saja. Ini kita kurangkan. Nah, dikurangi. Nah, kalau dikurangi gimana? Otomatis yang sama hilang kan? Ini hilang. Ini hilang. Ini hilang. Benar enggak? Berarti Fx ditambah H dikurangi Fx sama dengan apa? 8hx
ditambah 4H kuadrat min 3H. Udah tinggal saya pindah ke atas. Berarti 8HX plus 4H kuadrat min 3H. Dibagi dengan H itu sendiri. Kemudian, karena atas ini punya unsur H, maka saya keluarkan hanya H dalam kurung 8X ditambah 4H dikurangi 3 dibagi dengan H itu sendiri. Nah, sekarang karena ini sama kan bisa saya coret. Kalau sudah, maka silakan masukkan nolnya ke sini. Nolnya masukkan di H, karena ini limit mendekati H ya, bukan mendekati X. Maka yang ada H-nya itu diberi nilai 0. Berarti jawabnya gimana? 8X ditambah 4 dikali 0 dikurang 3. Maka hasilnya 8X 0 dikurang 3 min 3. Nah, dari sini kalian bisa menarik sebuah simpulan enggak. Tadi fx-nya kan diketahui ini. Nah, saya berikan arahan aja. Fx-nya diketahui ini. Fx itu diketahui ini. Nah, fx saya diketahui ini. Dan hasilnya adalah ini. Simpulan kalian apa? Di pelajaran fisika, nah saya balik ya, saya di halaman berikutnya aja. Di pelajaran fisika, sudah diberikan materi turunan apa enggak? Hah? Di pelajaran fisika? Belum. Masa belum? Harusnya sudah ya. Contoh misalnya ya, saya punya fx ataupun y itu sama saja ya. Yakni misalkan a dikalikan x pangkat n. Maka turunan pertama agak terpisah aja. Dari fungsi fx dilambangkan dengan f aksen x atau y aksen. Ini lambangnya turunan. Jadi lambangnya turunan itu berarti kan adalah ini. Apa hasilnya? Perhatikan. N-nya turun. N ini perhatikan turun ke bawah. Berarti jadinya N dikalikan dengan A. Kemudian pangkatnya kita kurangi dengan 1. Inilah turunan. Contoh. Kalau saya punya fx 6x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 5. Nah, maka f aksen x-nya turunannya seperti apa? Maaf ya. F aksen x-nya turunannya seperti apa? Ya sudah, 3 turun ke bawah. 3 ini turun ke bawah. 3 kali 6 berarti berapa? 3 kali 6? 18x kuadrat. Berapa hasilnya? 18. 18 kan? Kemudian pangkatnya saya kurangi dengan 1. Pangkat 3 jadi pangkat 2. Min, 2 kali 2 berapa? Karena 2-nya harus turun juga ini. 2-nya turun ke sini. 2 kali 2 berapa? 4. Pangkatnya berkurang 1, jadi 4x saja. Nah, setiap angka kalau diturunkan 0, misalnya saya punya fx ya.
dia berupa angka atau konstanta. Saya katakan konstanta A atau C lambangnya, sama saja. A atau C. Sama saja. Berarti F aksen X-nya pasti 0. Kemudian, satu lagi ya. Sifat yang kedua lagi, sifat sederhana. Kalau fungsinya itu ada variabel X pangkat 1, misalkan 7X, maka F aksennya tinggal membuang X-nya. Berarti hasilnya 7. Misalkan kalau dia dikatakan AX, ya sudah berarti F aksen X-nya tinggal A itu sendiri. Gampang ya? Contoh, lagi ini contoh pertama. Misalkan contoh yang kedua, saya punya Y sama dengan 4X pangkat 3 min 5X kuadrat min 11/3X ditambah 17. Maka Y aksennya berapa? Ayo dicari turunannya. Berapa? 3 kali 4 berapa? Ini kan turun loh. Ini 12. nah, 12. Pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 2. 2. Kemudian ini 2 turun ke bawah. 2 kali 5 berapa? 10. 10. Pangkatnya dikurangi 1 X. X. Kemudian di sini kan AX toh kondisinya, lihat. Kondisinya kan AX kan. Maka hasilnya adalah A saja. Berarti hasilnya adalah min 11/3. 3. Kalau konstanta murni ini nih, hasilnya pasti 0. Paham sampai sini ya? Oke, baik. Kalau sudah paham, saya menuju ke sini lagi yang tadi. Kita awal. Nah, ini kan tadi soal kita Fx. Coba kalian cari menggunakan turunan. Nah, ini menggunakan turunan. Di sini. Berarti F aksen X-nya berapa? 8. 8. X. 8X. Ini? Min 3. Min 3. Sama enggak dengan atas? Sama. Nah, berarti nanti kalau ada soal kayak gini ya sudah lakukan turunan saja. Nah, sekarang saya mau menuju ke soal-soal limit. Ntar ya, tak carikan soalnya ya, mudah-mudahan ada ya. Pak, sebentar itu belum di screenshot, Pak, yang turunan. Dalam? Yang turunan belum di screenshot. Ya, yang ini. Ini? Ya, sudah, Pak. Oke. Itu apa namanya, nanti Pak Alim kirim catatan seperti biasanya. Jangan khawatir, coret-coretan seperti biasanya. Nanti Pak Alim kirimkan hasil belajar kita. Ntar Pak Alim sekarang tak coba nyari soal, nanti kita selesaikan. Lewat apa ya? Ntar keluar dulu aja ya.